Abu Janda mengaku raih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Oh, digaji kita? Digaji bulanan. Digaji. Itu tapi ini harus diluruskan ya. Ini yang dipelintir kemana-mana. Ini dianggap bahwa ini terus berlangsung. Enggak, selesai pilpres dibubarin kita timnya. Nggak ada. Udah nggak ada lagi sekarang. Jadi itu nggak benar kalau misalnya dibilang kita ini sampai sekarang masih jadi buzzernya Jokowi, itu nggak benar. Itu iya lagi zaman pilpres, iya kita waktu itu sempat jadi influencer Pak Jokowi, tapi pasca pilpres itu udah dibubarin timnya. Pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang benar-benar ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya itu di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Ada dua soal ya. Pertama, sumber uang untuk membayar itu dari mana? This is the question. Apakah uang pribadi ataukah uang kampanye ataukah uang negara? Itu penting. Dan ini ya tentu yang membayar saja yang tahu ya. Buzzer itu fungsinya adalah untuk buzzing kan, membuat ramai ya. Jadi ada bahasa istilah yang lain seperti humas, kalau bahasa lebih softnya, itu membantu menyampaikan pesan dari siapapun yang kira-kira dia percaya, dia ikutin atau yang membayar ya. Jadi nggak selamanya itu dibayar, kadang-kadang ada juga karena kesepakatan ya, samaan pandangan secara ideologi atau mungkin pilihan politik, mereka dengan sukarela melakukan itu. Dan yang melakukan ini bukan korban buzzer, buzzernya yang kerjain ini. Ini buzzernya nih, biang buzzer sudah. Ini Ka'ab Ibn Ashraf ini biang buzzer. Dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu saudara, dia jelekin Nabi. Jadi ini bukan korban isu, bukan. Dia ini tukang fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'tini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Enggak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Panggil Abu Janda, Anda dibayar oleh siapa, lalu siapa yang membayarnya, pakai uang mana, buktinya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini kan yang main ini kan ya, dulu relawan ya, sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali ya. Jadi masing-masing punya inisiatif, karena saya tidak, contohnya begini, bukan saya, maksudnya para buzzer itu nggak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin dan sebagainya. Masing-masing bereaksi. Allah nangkap ada bukti dulu. Walaupun Allah tahu isi hatinya itu, Allah tahu. Kenapa Allah mesti buktikan dulu? Supaya jadi contoh sama kita, jangan nuduh-nuduh orang sembarangan. Ada bukti dulu di pengadilan, betul nggak? Makanya dalam ilmu Islam ada ilmu usul al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tidak ada bukti, tidak ada saksi, zalim. Abu Janda mengaku raih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Jakarta, Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015 lewat nama fiksi Abu Janda. Dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme ISIS dan radikalisme yang berkembang, khususnya di media sosial. Tak cuma itu, belakangan dia juga aktif menyerang balik pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik, kata dia dalam blak-blakan yang tayang di Detik.com. Mungkin karena kreativitas, berpihakan, dan keberaniannya itulah pada 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung
Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakan dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal besar, tapi dia tak menyebut beberapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Pokoknya yang benar-benar jackpot itu istilahnya ya disitulah sebelum-sebelumnya, asal bisa makan syukur, kata Permadi Arya berseloroh. Selain honor bulanan, selama kampanye dia itu keliling ke berbagai kota di tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Iya, saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan Jepang, ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris itu. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir, tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih seperti tetap jadi buzzer. Igam bener, kita dah dibubarin, imbuhnya, karena telah menerima honor bulanan yang besar. Permadi Arya ataupun maaf bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses lainnya. Bamus Betawi minta polisi usut soal video hoaks Anies Baswedan. Hari ini Twitter diramaikan dengan tagar tangkap Abu Janda yang merespon terkait unggahan video Gubernur Jawa Barat yang dilakukan Abu Janda melalui akun Instagramnya @permadiaktivis2 pada Jumat tanggal 8 bulan 7. Pada unggahan Abu Janda tersebut menampilkan video editan atau hoaks berupa potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait aksi cepat tanggap ACT. Dari pantauan kalbarsuara.com hingga sore 17.00 waktu Indonesia Barat, tagar tangkap Abu Janda sudah mendapatkan 42,2 ribu retweet dari warganet. Sementara itu, Badan Musyawarah Bamus Betawi meminta aparat kepolisian untuk mengusut Abu Janda yang mengunggah video Anies tersebut. Ini jelas merupakan fitnah jahat ke Anies untuk menebar provokasi, karena video hoaks itu sengaja dibuat dan disebarkan ke publik, kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Menurut Ahmad, Abu Janda atau Permadi Arya itu sadar dan sengaja mengedit pidato Anies melalui teknik pemotongan serta mengunggah ke media sosial. Untuk itu, ia meminta agar polisi segera memproses hukum Abu Janda, sama halnya seperti polisi mengusut kasus-kasus hoaks atau yang undang-undang ITE lainnya. Jangan sampai publik mendapatkan kesan polisi bertindak dengan standar inkonsisten dan subjektif, ucapnya. Apalagi, kata dia, Abu Janda sudah berulang kali menebar pernyataan kontroversial yang menyulut kegaduhan dan berulang kali dilaporkan ke polisi. Tapi sejumlah kasus yang dilaporkan itu tak ada kabar. Sementara banyak kasus yang serupa langsung diproses hukum, sedangkan orang ini dalam kurung Abu Janda tak mendapat hukuman apa-apa, ungkapnya melansir Antara. Sebelumnya, melalui akun Instagram Abu Janda @permadiaktivis2 mengunggah video berisi pidato Anies terkait kegiatan bersama ACT yang sudah melalui proses edit pada Selasa tanggal 6 bulan 7. Dalam unggahan tersebut, Abu Janda menuliskan keterangan bahwa video itu parodi, humor, plesetan buat lucu-lucuan. Permadi Arya atau Abu Janda mengunggah video Anies Baswedan yang telah diedit seolah-olah bicara bahwa kerja-kerja aksi cepat tanggap ACT hanya demi keuntungan semata. Postingan Abu Janda itu direspon M. Taufik hingga Bamus Betawi.
Editan video Anies itu diunggah Abu Janda melalui akun Instagramnya @permadiaktivis2. Seperti dilihat pada Kamis tanggal 7 bulan 7 2022. Abu Janda menyebut video itu hanya untuk lucu-lucuan. Pak Anies Baswedan menjelaskan sistem ACT aksi cuan terus. Parodi akhirnya jadi jelas setelah dijelaskan Pak Anies. Ngopi guys parodi. Humor plesetan buat lucu-lucuan, tulis Abu Janda dalam keterangan video bahwa ACT menciptakan suatu sistem mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit, tapi insya Allah this is always for benefit. Demikian yang diucapkan Anies di video unggahan Abu Janda. Video itu adalah hasil editan dari video Anies yang tayang di kanal YouTube ACT pada 2 Mei 2022. Dalam video yang diunggah ACT, isi pidato Anies berbeda dengan video yang diunggah Abu Janda. Berikut pernyataan utuh Anies dalam video unggahan ACT, bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan suatu sistem di mana mereka yang berpunya